Saya ngambil kebijakan untuk freeze jalur sepeda. Udah ribut kan, kira-kira seperti itu. Baru freeze saja. Nah, tujuan saya baik kok. Saya tidak ingin kuantitas, tapi saya ingin kualitas. Kira-kira seperti itu. Nah. Ternyata anggaran khusus untuk jalur sepeda tak diperlukan. Heru Budi diprank Anies, Anies emang perusak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jalur sepeda ini kita tidak setujui dan bukannya kita diajak, sama sekali tidak. Jalur sepeda itu ada dua, yang permanen dan non permanen. Yang permanen itu. Akhirnya kalau dipikir-pikir, program mana sih yang jalan di Jakarta selain ngecat genteng? Bagian media sosial John Sitorus mengatakan bahwa anggaran khusus untuk jalur sepeda tidak diperlukan, sehingga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak harus mengeluarkannya. Meskipun sebelumnya pada era mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terdapat anggaran 119 miliar rupiah yang disiapkan untuk pembangunan jalur sepeda sepanjang 195,6 km. Jalur sepeda itu sebenarnya tidak perlu pakai anggaran khusus, maka Pak Heru tidak jor-joran anggarannya, ucap John, dikutip WE Newsworthy dari Twitter @miduk17 pada Senin 27 Maret. Hal ini karena anggaran untuk jalur sepeda sudah termasuk dalam anggaran pembangunan atau perbaikan jalan raya seperti di Kota Maju yang bertujuan untuk edukatif. Lebih lanjut, ia menyarankan agar jalur sepeda dirombak dengan tidak menggunakan pembatas tikon yang berpotensi mencelakakan pengendara dan hanya diberi tanda berupa cat hijau. Selain meminimalisir kecelakaan, jalur sepeda yang seperti itu juga lebih estetik. Tidak khawatir soal pelanggaran jalur, apalagi tilang elektronik sekarang sudah makin menjamur di mana-mana. Yang melanggar ditilang, jalanan rapi dan estetik, anggaran bisa dialihkan ke hal produktif. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan 7,5 miliar rupiah pada rancangan APBD 2023 untuk evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda. Setelah melalui pembahasan dengan Komisi B DPRD DKI, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zulkifli, menyebut anggaran itu bukan untuk penambahan jalur sepeda, melainkan untuk pemeliharaan, evaluasi, serta sosialisasi hasil evaluasi jalur sepeda yang sudah ada. Jadi, memang sudah tepat jika Heru Budi memangkas anggaran untuk jalur sepeda tersebut. Bahkan, pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan menilai langkah PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memangkas anggaran jalur sepeda sudah tepat. Diketahui, pemerintah provinsi, Pemprov, dan DPRD DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar 7,5 miliar rupiah untuk evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda. Anggaran jalur sepeda yang tertera di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2023 saat ini merupakan anggaran yang dipangkas dari jumlah sebelumnya, yaitu sebesar 38 miliar rupiah. Azaz Tigor menilai sebelum melakukan perpanjangan jalur sepeda, Pemprov DKI Jakarta perlu menilai efektivitas jalur sepeda yang sudah ada. Menurutnya, evaluasi jalur sepeda yang sudah ada lebih mendesak daripada memperpanjang jalur sepeda. Azaz Tigor menilai kesadaran masyarakat yang tertib lalu lintas menjadi penentu keberhasilan kebijakan. Menurut Tigor, kesadaran tersebut dapat didukung dengan upaya pemerintah yang lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada kendaraan bermotor yang melintas di jalur sepeda. Sama seperti John Sitorus, Azaz Tigor juga menyoroti pembatas jalur sepeda yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lain, seperti mobil yang menabrak pesepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada Kamis 17 November 2022 lalu. Menurut Tigor, apabila masyarakat mempunyai kesadaran tertib lalu lintas, pembatas sepeda tidak akan diperlukan. Selain pemberlakuan sanksi yang tegas dan pembatas yang kerap membahayakan, Tigor juga menilai fasilitas pendukung pesepeda di DKI Jakarta belum memadai. Menurutnya, pemerintah perlu mengintegrasikan sepeda dengan transportasi umum lainnya, sehingga masyarakat yang bekerja di DKI Jakarta namun berdomisili di sekitar DKI Jakarta dapat tetap menggunakan sepeda untuk keperluan sehari-hari. Tigor mencontohkan pemerintah dapat membangun gerbong khusus sepeda di KRL komuter lain atau membangun bis pengumpan di wilayah sekitar DKI Jakarta.
Jadi selama Anies memimpin DKI Jakarta bukan sedang menata kota DKI Jakarta. Anies sedang merusak tata kota dengan semua orang mengambil jalurnya. Jalanan kota Jakarta semakin semrawut. Bagaimana kalau menurut Anda? Satu lagi Pak, yang wali kota Jakarta Barat katanya diganti, itu alasannya apa ya Pak? Nanti ganti Pak Uus ya Pak? Iya, diganti Ya, Pak Uus. namanya tour of duty. Saya juga tugas muter-muter, nggak nanya. Terus nanti Tak terduga, Riza Patria malah puji langkah PJ Heru yang copot wali kota Antek Anies. Bongkar, dulu ada kecurangan, waduh, ketahuan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kenapanya sudah dilaksanakan tadi. ada berapa Pak total Pak? 45 orang ya, 20 orang itu yang baru. 20 orang yang baru. Itu alasan penggantiannya kenapa Pak? Kenapa dirotasi dan dirombak Pak? Penyegaran. Penyegaran agar Penyegaran. Agar segar. Ya, Heru Budi adalah orang lama di Pemprov DKI. Banyak yang senang Jakarta kembali dipimpin oleh orang yang paham, bukan orang yang pura-pura paham, kerjanya ngabisin anggaran. Ex-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2020-2023, Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai kebijakan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengangkat Uus Kuswanto kembali sebagai Wali Kota Jakarta Barat atau Jakbar, yang sebelumnya dijabat oleh Yani Wahyu Purwoko sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Pengangkatan tersebut menjadi sorotan lantaran Uus pernah dicopot dari jabatan yang sama di era ex-gubernur Anies Baswedan. Uus dicopot dari Wali Kota Jakbar. Menurut Riza, Heru memiliki pandangan lain yang berbeda dengan Anies terhadap penempatan jabatan Uus di pemerintah provinsi atau Pemprov DKI. Perbedaan perspektif ini disebutnya merupakan hal yang biasa pada tiap masa periode kepala daerah. Karena itu, ia meminta semua pihak untuk menghormati keputusan Heru Budi yang kembali mengangkat Uus sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Sebab banyak faktor yang membuat tiap kepala daerah mengambil kebijakan berbeda. Uus sendiri meski dicopot dan digeser jabatannya ke Asisten Sekda DKI Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Kesra oleh Anies. Sebenarnya Anies juga yang mengangkatnya sebagai Wali Kota Jakbar pada September 2021. Riza, yang saat itu mendampingi Anies sebagai Wagub, menilai ada pertimbangan khusus yang membuat Anies mencopot Uus setelah hanya 1 tahun menjabat. Pembelaan dan pujian Riza Patria terhadap Heru Budi yang mencopot Antek Anies dan mengangkat kembali orang yang dibuang Anies membuktikan bahwa era Anies sangat semena-mena. Apa yang dilakukan oleh Riza ini sebagai bukti bahwa Anies merupakan era di mana tidak mementingkan kualitas atau kinerja seseorang, tapi lebih mementingkan kepentingan semata. Banyak kepentingan yang Anies lakukan saat ia menjabat sebagai gubernur. Misalnya ketika Anies mengangkat Bima Priyasantosa sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan, mengganti pejabat sebelumnya. Siapa Bima Priyasantosa? Dia adalah mantan Deputi Rektor Universitas Paramadina tahun 2007. Deputinya Anies sendiri ketika Anies jadi rektor di sana. Sementara itu, dalam perombakan ini, Anies juga mengganti badan pengawas, Kimi Subiantoro sebagai Ketua Dewan Pengawas, Nurdin Sobari sebagai Sekretaris Badan Pengawas, dan Taridika Smirido sebagai anggota Badan Pengawas Sumber. Saya memang tidak mencari info soal badan pengawas ini. Bisa jadi di antara mereka juga ada temannya Anies. Bisa juga enggak. Yang pasti di jajaran direksi sudah ada satu, tentunya sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan. Perannya sangat besar dalam hal pengadaan lahan. Urusan duit semua lewat dia kan? Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut diatur tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintahan, dari persiapan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi. Jelas ada aturan untuk mengangkat pejabat. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan kedekatan atau rasa suka, tidak suka, atau cocok, tidak cocok dengan kepala daerah saja.
Meskipun tersiar kabar saat menjabat rektor dan Mendikbud dulu, Anies diindikasikan mengangkat orang-orang terdekatnya. Tetapi, saya berharap kelak saat menjadi gubernur, Anies akan mengangkat pejabat yang membantunya sesuai dengan regulasi yang ada. Bagaimana kalau menurut Anda?